Halo, perkenalkan, namaku Yuli Veronica dari Pendidikan Fisika 2A Universitas Riau dengan NIM 20051252668. Baiklah, video kali ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester saya eksperimen fisika dasar 2 dengan dosen pengampu Bu Naila Fauza MPD dan Bu Dina Syaflita MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke simulasi videonya. Check it out. Adapun tujuan dari eksperimen ini yang pertama yaitu menentukan pengaruh resistor terhadap kuat arus dan nyala lampu. Yang kedua, menentukan pengaruh resistor dan beda potensial terhadap kuat arus. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yang pertama yaitu ada beberapa baterai dan yang kedua ada beberapa bola lampu. Landasan teori. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada elemen masing-masing yang tersusun seri. Sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Yang ketiga, banyak beban listrik yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Tahanan total rangkaian menyebabkan naiknya penurunan arus yang mengalir dalam rangkaian. Dan yang terakhir, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau diputuskan, aliran arus berhenti. Adapun prinsip dalam rangkaian seri yaitu yang pertama, hambatan total merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan serinya. Yang kedua, kuat arus dalam tiap-tiap hambatannya tetap dan besar kuat arus setiap hambatan sama dengan kuat arus totalnya. Dan yang ketiga, beda potensial atau tegangan tiap-tiap hambatannya berbeda-beda dan hasil penjumlahan tegangan tiap-tiap hambatannya sama dengan tegangan totalnya. Dapat kita buat rumus V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. I totalnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I seterusnya. R total R1 sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan R seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat dihubung-putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Adapun sifat-sifat rangkaian paralel yaitu yang pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian kecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Atau tahanan total dari rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Dan yang terakhir, jika terjadi salah satu cabang paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus-putus. Dan selanjutnya ada prinsip rangkaian dalam rangkaian paralel, yaitu yang pertama, seperhambatan paralel merupakan hasil penjumlahan sepertiap-tiap hambatan paralelnya. Yang kedua,
kuat arus dalam percabangannya berbeda-beda dan perbandingan kuat arus tiap-tiap percabangan berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap percabangannya, serta hasil penjumlahan kuat arus tiap-tiap percabangannya sama dengan kuat arus totalnya. Dan yang terakhir, beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangannya tetap dan besar tegangan setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya. Dapat kita buat rumus V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sampai V selanjutnya. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan I seterusnya. 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Di video kali ini merupakan rangkaian seri, di mana terdapat satu bola lampu dan satu baterai. Besarnya baterai yang digunakan yaitu 1,5 volt, sehingga bola lampu menyala dengan terang. Kita bisa juga membuat rangkaian seri dengan menambahkan dua bola lampu. Di sini arus listrik mengalir, bola-bola listriknya yang bulat-bulat ini mengalir tidak begitu banyak, beda dengan yang satu bola lampu tadi. Nah, di sini terdapat banyak arus yang mengalir. Di sini lampu menyala dengan terang jika kita menggunakan satu bola lampu. Di sini jika kita menggunakan dua bola lampu, maka nyala lampunya itu akan redup, beda dengan yang ini. Kita juga akan percobaan yang ketiga, kita akan membuat satu baterai dengan dua bola lampu. Kita tambah yang ini, kita membuat paralel. Nih. Pada bagian yang sebelah kanan ini nyala bola lampunya tidak begitu terang, bisa dikatakan redup, dan arus yang mengalir pada hambatan tersebut tidak begitu banyak, berbeda dengan bola lampu yang di sebelah kiri ini. Nyala lampunya di sini terang karena dia cuma satu bola lampu, cuma satu hambatan, makanya arus yang mengalir juga banyak. Dan percobaan yang keempat, kita menggunakan satu baterai dan dua bola lampu yang disusun secara paralel. Ini dalam bola lampunya ini sama-sama redup, beda dengan yang tadi. Di sini satu redup, di sini satu terang dan ini yang lainnya redup. Dan ini kedua cabangnya ini redup, sama-sama redup. Di sini redup, di sini redup. Karena di sini disusun ada dua hambatan, makanya arus yang mengalir juga tidak begitu kuat dalam tiap-tiap rangkaiannya. Dan yang terakhir, kita menggunakan dua baterai dan dua bola lampu. Di sini juga arus yang mengalir dalam setiap hambatannya itu tidak begitu besar, dan nyala lampu yang dihasilkan juga tidak terang. Nah, ini dia bola lampunya redup, bisa kita lihat. Sekian dari simulasi eksperimen mengenai tegangan dan arus dan hambatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada eksperimen hukum Ohm dan hambatan jenis. Sebelumnya, kita mengetahui di sini ada menggunakan alat power supply, ini multimeter, dan ada juga hambatan. Adapun teorinya yaitu yang pertama, adapun landasan teori dari hukum Ohm dan hambatan jenis yaitu hukum Ohm ditemukan oleh ahli fisika Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 yang digunakan untuk menentukan hubungan arus listrik dan tegangan dalam sebuah hambatan. Hukum Ohm sendiri berbunyi,
kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar. Grafik tegangan terhadap kuat arus berupa garis lurus dan condong ke atas menunjukkan bahwa grafik ini menunjukkan bahwa beda potensial tegangan sebanding dengan kuat arus. Misalnya, pada sebuah rangkaian yang terdiri dari lampu dan baterai, lampu yang dinyatakan dengan 1 buah baterai akan menyala redup, dengan 3 baterai akan lebih terang, karena arus yang mengalir lebih besar. Jadi, semakin besar beda potensial, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Nilai perbandingan beda potensial dengan arus listrik yang mengalir merupakan nilai resistansi hambatan yang dimiliki oleh penghantar dan nilainya tetap. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis dengan rumus V per I sama dengan R atau V sama dengan I dikali R, di mana V itu adalah beda potensial. Satuannya itu volt. I yaitu kuat arus listrik, satuannya yaitu ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Satuan hambatan listrik yang lebih besar dinyatakan dalam kilo ohm atau kW atau mega ohm. Selalu 1 kilo ohm sama dengan 10 pangkat 3 ohm dan 1 mega ohm sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Hambatan jenis ditentukan oleh luas penampang kawat A, hambatan jenis bahan ρ dengan panjang kawat L. Di mana makin kecil penampang kawat, maka semakin sulit pula elektron untuk bergerak bebas. Makin panjang penghantar, maka semakin banyak pula hambatan yang dialami elektron itu. Baiklah, kita langsung saja melakukan simulasi percobaannya. Yang pertama, kita menggunakan tegangan 30 volt dengan hambatan 500 ohm. Kita dapat melihat arusnya yaitu sebesar 60 mA. Yang kedua, tetap kita menggunakan 30 volt dengan menambahkan 5 ohm. Ya. Nah, di sini kita mendapat kuat arusnya itu, kita mengetahui kalau V-nya itu ada 30 ohm dan R-nya ada 500. Tadi V-nya ada 300 volt dan R-nya ada 500 ohm, sehingga kita dapat kuat arusnya 59,64 mA ini. Atau bisa juga kita lihat dari sininya. Yang selanjutnya kita akan menambahkan 5 ohm lagi hambatannya. Nah, di sini V-nya tetap yaitu 30 volt dan R-nya yaitu jadi 510 ohm, sehingga kita dapat kuat arusnya 58,82 mA yang ini. Dan selanjutnya kita akan menambahkan 5 ohm lagi. Nah, di sini kita mendapat kuat arusnya 58,25 mA. Ini dia. Kita tambahkan 5 ohm lagi. Nah, di sini kita dapat 57,69 mA. Lalu kita tambahkan 5 ohm lagi. Nah, ini percobaan yang terakhir ini kita mendapatkan 57,14 mA. Nah, di percobaan pertama kan kita menggunakan 30 tegangannya 30 volt. Nah, sekarang kita akan menambahkan 5 volt. Dengan menekan
ini, tanda ini. Oke, 35 volt. Untuk percobaan yang kedua, kita akan menurunkan ininya dari awal 500 volt. Nah, di sini kita dapat I, yaitu V per R. V-nya kita menggunakan 35 volt dan R-nya 500 ohm. Kita mendapatkan 70 mA. Kita akan menambah 5 ohm lagi untuk hambatannya. Nah, di sini V-nya tetap 35 volt dan R-nya bertambah yang menjadi 505 ohm, sehingga buat arusnya kita mendapatkan 69,3 mA. Kita akan menambah 5 ohm lagi untuk hambatannya. Nah, di sini kita mendapat kuat arusnya yaitu 68,62 mA. Kita akan menambahkan 5 ohm lagi. Nah, di sini kita dapat kuat arusnya itu 67,96 mA. Baiklah, kita akan menambahkan lagi 5 ohm lagi. Nah, di sini kita mendapat I-nya sebesar 67,3 mA. Dan terakhir kita tambahkan 5 ohm lagi. Nah, ini kita dapat kuat arusnya yaitu 66,66 mA. Dan untuk percobaan ketiga, untuk percobaan yang terakhir, kita akan menambahkan tegangannya sebesar 5 volt. Ini kita tekan. Tegangannya sudah berubah menjadi 40 volt. Namun hambatannya kita ubah dari yang terkecil. Ini. Kita buat dari untuk 500. Ini. Jika kita menggunakan tegangan 40 volt dan hambatannya 500 ohm, maka kita dapat kuat arusnya 80 mA. Kita tambahkan 5 ohm lagi untuk hambatannya. Di sini kita mendapat 79,2 mA. Kita tambah untuk 5 ohm lagi untuk hambatannya. Nah, di sini kita mendapat 78,43 mA. Kita tambahkan lagi 5 ohm lagi. Nah, di sini kita mendapat 77,67 mA. Kita tambah lagi. Nah, di sini kuat arusnya kita dapat 76,92 mA. Kita tambah 5 ohm lagi. Nah, ini untuk yang terakhir. Jadi kita dapat kuat arusnya yaitu 76,19 mA. Jadi dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi sudah terlihat jelas bahwa hukum Ohm itu benar, bahwa kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar, yaitu beda potensial tegangan sebanding dengan kuat arusnya. Baiklah,
Baiklah, sekian dari simulasi eksperimen untuk hukum Ohm. Jadi, kesimpulan dari eksperimen yang saya lakukan melalui simulasi ini yang pertama, dari 2 percobaan, yaitu ada eksperimen atau percobaan tegangan, arus, dan hambatan yang pertama, dan yang kedua ada hukum Ohm, yaitu simpulannya adalah rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan paralel. Adapun rangkaian seri yaitu rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Adapun rangkaian paralel yaitu salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk menghadirkan arus. Dalam rangkaian paralel, masing-masing rangkaian dapat diputus hubungkan tanpa mengetahui rangkaian yang lain. Tegangan pada rangkaian paralel pada masing-masing beban listriknya sama dengan tegangan sumber. Sedangkan pada rangkaian seri, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Arus pada rangkaian seri yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Sedangkan kuat arus pada rangkaian paralel dalam percabangannya berbeda-beda, dan perbandingan kuat arus tiap-tiap percabangan berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap percabangannya, serta hasil penjumlahan kuat arus tiap-tiap percabangannya sama dengan kuat arus totalnya. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar. Sekian video saya kali ini. Jika saya ada kesalahan kata dan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.